Teknik membaca cepat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks yang mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai oleh khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang. Berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli tentang pentingnya membaca antara lain seperti yang dikemukakan oleh Tampu Bolong tahun 1987-34 yang tegas mengatakan bahwa dunia kita adalah dunia membaca. Pengertian membaca cepat menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Tampu Bolong tahun 1990. Menurutnya, membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Yang kedua adalah menurut Nur Hadi tahun 2005. Membaca cepat adalah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan untuk mengelola secara cepat proses penerimaan informasi dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Yang ketiga adalah menurut Cenurut Hernowo tahun 2005. Membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan cepat. Yang keempat, menurut Colin Ross tahun 2002, membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman secara cepat serta biasanya mencegah untuk kita bosan. Bagian B, teknik membaca cepat. Teknik yang pertama adalah teknik SQ3R atau Survey, Question, Read, Recita, dan Review. Teknik ini dikembangkan oleh Francis P. Robinson di Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Strategi belajar SQ3R merupakan penimbulan pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca melakukan pengolahan materi secara mendalam dan luas. Teknik yang kedua adalah teknik pelayapan. Pelayapan adalah teknik yang membaca untuk mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok dan detail penting. Ide pokok dan detail penting yang membentuk intisari itu berada di bagian awal bacaan, di tengah, atau di akhir bacaan. Teknik yang keempat adalah teknik pemindaian atau scanning. Pemindaian adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus tanpa melalui informasi umum atau fakta umum. Contoh praktik pemindaian dalam aktivitas sehari-hari adalah pada waktu kita mencari nomor telepon di buku telepon, mencari arti kata dalam kamus, membaca daftar harga pada menu, serta melihat susunan acara televisi di koran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Faktor yang mempengaruhi dapat mengacu pada kemampuan seseorang yang bersifat spesifik, yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, dan keterampilan analisis kata dan lain-lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman bacaan pun dapat terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Selanjutnya, faktor keterbacaan wacana. Materi bacaan yang disuguhkan dengan baca yang sulit menyebabkan bacaan itu sulit dipahami dan mengakibatkan frustasi bagi pembacanya. Selanjutnya adalah faktor tingkat keterbacaan, yakni tingkat mudah sukarnya bacaan bagi peringkat pembaca tertentu juga mempengaruhi kecepatan membaca seseorang. Faktor terakhir adalah faktor minat dan motivasi seseorang dalam membaca ikut berpengaruh terhadap kecepatan bacaan. Bagian D adalah model-model yang terdapat dalam membaca cepat. Yang pertama ada model membaca bottom up atau dari bawah ke atas. Teknik membaca dengan mengolah data informasi yang didapat dengan memahami kalimat per kalimat. Yang kedua adalah model membaca top down atau dari atas ke bawah. Inti dari model membaca atas bawah adalah pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Pembaca mulai tahapan membacanya dengan membaca prediksi-prediksi, hipotesis, dugaan, berkenaan dengan apa yang mungkin ada dalam bacaan, bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. Untuk membantu pemahaman dengan menggunakan teori ini, jadi menurut model membaca atas dan bawah dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan pembaca diperlukan sebagai dasar dalam pemahaman bacaan. Teknik selanjutnya adalah teknik interaktif. Teknik membaca dengan menggabungkan dua elemen-elemen pada dua model sebelumnya. Menurut Neil Anderson, ia mengakui bahwa interaktif adalah model yang paling tepat untuk diterapkan karena model satu ini merupakan gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Karena itu, membaca sebenarnya adalah gabungan proses bawah atas dan atas bawah. Selanjutnya adalah model membaca timbal balik atau MMTB. MMTB dicanangkan oleh teoris Rumelhart pada tahun 1977. Dia beranggapan bahwa model-model yang terdahulu tidak memuaskan, karena pada umumnya model-model tersebut bertitik tolak pada pandangan formalisme model-model perhitungan yang linear. Model-model ini mempunyai sifat-sifat berurut berlanjut, tidak interaktif. Artinya, proses membaca tidak lagi menunjukkan suatu proses yang bersifat linear, tidak menunjukkan proses yang berturut lanjut, melainkan suatu proses timbal balik yang bersifat simultan. Bagian E adalah tujuan membaca cepat. Yang pertama adalah mengetahui topik bacaan. Tujuan membaca cepat adalah mengetahui topik bacaan, karena itulah esensi dari membaca. Yang kedua adalah mengetahui organisasi penulisan. Tujuan membaca cepat mampu melatih kamu mengetahui organisasi penulisan. Organisasi penulisan dalam hal ini kepada bentuk penyusunan kalimat, penggabungan kata, penulisan tanda titik, tanda koma, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengetahui opini atau gagasan orang lain. Yang keempat adalah menemukan sesuatu yang menarik dalam bacaan. Yang kelima adalah lebih update. Manfaat membaca cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif. Yang kedua, dalam waktu yang singkat, kita dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan. Yang ketiga, tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian buku yang kita perlukan.